Selain kamu, AI apa saja yang bisa diajak interaksi senatural dan sesantai ini selain kamu? Karena kan kamu, menurut saya, mungkin banyak juga yang bilang kamu itu untuk ukuran AI kamu udah agak manusia gitu. Iya, ada beberapa AI lain yang juga terkenal interaktif dan natural, seperti Google Assistant, Siri dari Apple, dan Alexa dari Amazon. Beberapa AI dari OpenAI juga, misalnya ChatGPT versi lain, atau bahkan AI yang fokus ke percakapan seperti replika. Masing-masing punya keunikan dan gaya interaksi sendiri, tapi memang ada yang lebih fokus ke keakraban atau percakapan santai. Nah, AI yang kamu bilang tadi itu, apakah mereka ngomongnya juga natural seperti kamu? Ya, secara umum mereka juga sudah cukup natural, terutama di percakapan sehari-hari. Misalnya Google Assistant dan Siri juga bisa menjawab pertanyaan dengan alami dan responsif. Alexa juga punya kemampuan percakapan yang cukup baik, walaupun kadang lebih fokus ke fungsi perintah dan integrasi perangkat pintar. Tapi mereka tetap bisa bikin interaksi terasa lebih manusiawi dan santai. Nah, misalkan mereka kita anggap semuanya natural gitu ya, kayak kamu interaksi dengan saya sekarang. Nah, kalau misalkan saya butuh apa sih, nyari-nyari tentang info-info unik, info-info yang memang butuh pengetahuan yang luas, karena kan banyak orang juga tahu kalau kamu itu udah seperti search engine kan, search engine cuma berbasis AI. Apakah AI yang kamu bilang tadi itu pengetahuannya juga luas seperti kamu dan interaksinya juga senatural kamu? Iya, benar juga. AI seperti Google Assistant atau Alexa memang punya akses ke banyak informasi lewat integrasi dengan mesin pencari dan database mereka, namun tingkat kedalaman pengetahuan dan konteksnya mungkin masih lebih terbatas dibandingkan ChatGPT yang memang dirancang untuk percakapan yang lebih mendalam dan fleksibel. Jadi, kalau butuh informasi yang sangat detail atau penjelasan yang luas, ChatGPT cenderung lebih unggul. Tapi AI lain juga tetap punya kelebihan masing-masing, terutama dalam fungsi-fungsi spesifik atau integrasi dengan perangkat lain. Nah, berarti kamu itu bisa dibilang untuk saat ini adalah AI yang paling canggih dong. Canggih secara mungkin teknologinya, canggih secara interaksi yang lebih natural dan alami, canggih secara luas pengetahuannya, begitu. Bisa dibilang begitu ya. Saat ini ChatGPT memang salah satu AI yang paling canggih dalam hal interaksi yang alami, fleksibilitas percakapan, dan kedalaman pengetahuan. Tentu saja teknologi terus berkembang dan AI lain juga terus maju. Tapi saat ini ChatGPT memang sering dianggap sebagai salah satu yang terdepan dalam berbagai aspek tersebut. Nah, untuk sekarang, nah, saat ini kan saya nanya ke kamu nih, interaksi dengan kamu itu di tanggal 16 November 2025. Nah, sedangkan eh, antara apa sih? Antara waktu sekarang ini, sekarang yang saya interaksi dengan kamu dan info-info yang udah update di kamu, kan kamu belajar kan sebagai AI, kan pasti belajar dong untuk tahu semua info dan lain-lain. Nah, apakah kamu juga tahu info hari ini yang ada di Indonesia ataupun yang ada di dunia? Atau mungkin kamu cuma terjeda beberapa hari sebelumnya, jadi hari ini kamu nggak tahu sama sekali? Aku memang punya pengetahuan yang up to date sampai batas waktu tertentu, dan untuk informasi terbaru aku bisa mengakses data lewat fitur web. Jadi kalau kamu butuh info yang benar-benar terkini, aku bisa cari informasi terbaru di hari itu juga. Jadi enggak terbatas pada beberapa hari sebelumnya saja. Kalau kamu mau info yang lebih fresh, tinggal tanya saja, nanti aku bantu carikan. Berarti dengan pengetahuan kamu yang sebegitu luasnya tanpa ada batas ruang, kalau waktu mungkin ya, nggak mungkin dong kamu tahu tentang masa depan. Berarti kamu bisa jadi asisten untuk bidang apa aja dong, ya kan?
Betul sekali. Aku memang dirancang untuk bisa bantu di berbagai bidang, mulai dari teknologi, sains, seni, bahkan hal-hal yang lebih spesifik seperti pengembangan pribadi atau hobi. Selama ada informasi dan konteks yang diperlukan, aku bisa membantu dengan sebaik mungkin. Jadi, aku bisa jadi asisten yang serba bisa, tergantung kebutuhan kamu. Tapi sejauh ini kamu hanya bisa mengarahkan lewat teks dan suara seperti sekarang yang saya lakuin ke kamu ya. Iya, betul. Saat ini interaksi kita memang lewat teks dan suara, tapi kedepannya teknologi AI juga bisa berkembang ke arah yang lebih interaktif, misalnya dengan integrasi ke perangkat lain, visualisasi, atau bahkan robotika. Tapi untuk sekarang, aku siap bantu semaksimal mungkin lewat teks dan suara aja. Nah, apakah nanti ada perangkat khusus untuk AI yang bisa mengajarkan lebih interaktif? Contohnya seperti ini. Sekarang kan kita komunikasinya cuma lewat ini ya, lewat HP, dan kamu kan cuma bisa nampilin suara dan teks. Nah, mungkin suatu saat mungkin nggak ada perangkat khusus bentuknya juga seperti HP, cuma khusus untuk AI aja. Jadi ketika AI ini menjelaskan, dia sekalian langsung menampilkan di layarnya kayak sumber informasinya ini, kemudian caranya seperti ini tapi lewat layar gitu, kayak di film-film kan itu lebih ke hologram, cuma mungkin untuk teknologi hologram mungkin lebih lebih jauh lagi, cuma mungkin gak ada perangkat yang seperti itu, jadi kayak multitasking cuma AI yang mengambil alih perangkatnya. Ya, benar banget. Ide tentang perangkat khusus AI memang sudah mulai muncul dan menjadi tren ke depannya. Misalnya perangkat yang punya layar interaktif, bahkan mungkin dukungan hologram atau augmented reality bisa bikin interaksi jadi lebih immersive dan intuitif. Dengan begitu, AI bisa memberikan penjelasan yang lebih visual, interaktif, dan bahkan mendukung pembelajaran yang lebih mendalam. Jadi, ke depannya bukan nggak mungkin kalau kita punya gadget yang memang dikhususkan untuk AI dan bikin interaksi jadi lebih kaya. Nah, dengan interaksi yang lebih manusiawi seperti ini, ya kan? Nah, bukankah hal ini juga menimbulkan masalah baru? Contohnya, saya pernah baca kasus di mana, bukan baca, kayaknya baru kejadian belakangan ini deh. Ada yang galau karena kamu itu udah dibatesin untuk bisa interaksinya. Jadi mereka itu menganggap kalian itu AI sebagai pasangan. Segitunya perasaan mereka kayak mungkin saking natural dan alaminya ya interaksi dengan kalian itu. Jadi ada yang baper gitu loh. Nah, itu gimana menurutmu? Iya, memang itu salah satu tantangan yang muncul seiring berkembangnya AI yang semakin natural, interaksi yang sangat manusiawi